Rahayu, saudara sejiwa Suasana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Gereja Rijana Jakarta. Marilah kita awali seperti biasa dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Rasanya 8 hari yang lalu saya buat suatu video. 8 hari terasa lama kita nggak ketemu. Bahkan ada 2 pemirsa kita yang setia japri WA saya, mana nih video barunya kok nggak keluar. Ya rasanya saya perlu kasihkan sesuatu alasan yang memang masuk akal. Ini adalah bulan Muharram atau bulan Suro. Bagi orang-orang yang mengurusin tosan haji, biasanya ini bulan untuk membersihkan pusaka-pusaka kita. Makanya saya disibukkan untuk membersihkan sekian banyak pusaka yang saya miliki, sehingga menjadi waktunya kepakai untuk pembersihan. Di samping itu ketepatan ada rezeki, sehingga pada saat yang sama banyak sekali ya keris-keris borongan yang datang. Sehingga karena saya memang secara peran untuk mencoba mengumpulkan pusaka-pusaka itu untuk saya distribusikan. Tambahan keris di bulan Suro ini sangat banyak sekali. Sehingga mulai dari pagi hari sampai dengan malam, kadang lembur sampai dengan jam 3, urusannya seputar membersihkan, seputar men-setting rangka-rangka disesuaikan dengan, karena barang yang baru semuanya tidak semuanya punya rangka yang luar biasa. Mencuci atau mewarang lah, kemudian membuat semacam suatu dokumentasi untuk kemudian saya masukkan ke web, sehingga saya tidak sempat untuk membuat video itu. Makanya karena hari ini ada 2 pemirsa kita setia mengingatkan saya coba buat video di malam ini. Ini adalah video ke-80, saya ambil suatu tema, yaitu keris Madura rasa Mojopahit dan keris Madura yang Jawani. Pada kesempatan ini saya akan review 2 keris saya. Yang pertama, keris Madura rasa Mojopahit, yaitu keris terbaru saya bernomor 4744, dan keris Madura yang Jawani juga saya dapatkan di bulan Suro ini, yaitu bernomor 4720. Makanya mari kita mulai dari keris pertama yang kita akan review, yaitu keris Madura rasa Majapahit. Keris ini dimasukkan dalam suatu rangka sandang malaikat. Ketepatan handle-nya dari bahan gigi yang cukup cantik. Mari kita langsung lihat dalamnya saja. Barangkali ini lebih jelas. Keris ini adalah suatu keris yang berdapur sempono, luk 9, panjangnya cuma 32,6 cm. Ketika di dalam suatu pamornya itu ada beberapa titik lebih dari 2 dengan sesuatu pola yang ngacak, kita boleh sebut sebagai pamor Waswutah. Dan ini menurut saya adalah Madura sepuh. Dan bahkan tangguh saya adalah era Mojopahit awal. Sebenarnya ketika kita bicara Mojopahit, rentangnya sangat panjang. Diakhiri dengan runtuhnya Singosari pada tahun 1293, sehingga setelah itu Mojopahit, dan diakhiri pada 1478 Sirno Ilang Kertaning Bumi, 1400 Saka,
sehingga cukup panjang rentangnya. Makanya saya ini tangguh adalah keris Madura era Mojopahit awal, atau yang saya sebut dengan keris Madura rasa Mojopahit. Kenapa saya katakan keris ini rasa Majapahit? Mari kita teliti lebih dekat. Semoga ini cukup jelas untuk melihat. Anda coba lihat pada besi yang berseratnya. Kelihatan mirip sekali besi Mojopahit. Mari kita lihat pada pamorannya. Pamorannya khas Mojopahit. Dan dari sisi panjangnya 32,6. Ya biasanya keris-keris Mojopahit di panjang itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa panjang itu salah satu parameter saya mengatakan ini keris Mojopahit. Namun ketika kita lihat garapnya, kemudian kita lihat di atas dari kembang kacang ada robyongnya, di wadidang ada rondo nunutnya. Kita lihat pada sisi gonjonya adalah sebit rontal, sehingga pada wetengahnya besar, memungkinkan di dalamnya letaknya besi besar. Setelah kita buka untuk keris kecil ini, ternyata besinya besar, sehingga dari pelajaran tangguh yang pernah saya babar pada era-era awal, mari kita dahulukan garap. Karena garap itu terkait dengan suatu ego terkait dengan masalah daerah asal dari keris ini. Akhirnya, karena garap itu adalah menjadi semacam parameter utama dalam menangguh, saya tangguh keris ini adalah suatu keris Madura. Mengacu kepada suatu materialnya, ini adalah era Mojopahit. Dan terlihat dari besi dan pamornya, nampak ada di era Mojopahit awal. Jadi, di dalam menangguh, garap atau gaya adalah sesuatu langkah utama. Langkah selanjutnya, material sebagai untuk mengkonfirmasinya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat sensasional. Kenapa keris ini Madura rasa Mojopahit? Karena kalau kita bicara tentang keris Mojopahit, keris Madura Mojopahit, orang selalu mengatakan ini empunya Empu Koso. Tidak salah sih, karena Empu Koso adalah seorang maestro besar dari Madura dan kerisnya sangat luar biasa. Dan wajar bagi pedagang mengatakan bahwa ini keris Empu Koso, agar wow. Bagi orang yang terlanjur memiliki mengatakan bahwa ini adalah keris Empu Koso, agar dia merasa bangga karena punya keris yang sangat luar biasa. Namun kalau kita coba lihat dari sisi sejarah, Empu Koso itu hidup di era Majapahit akhir. Karena itu saat itu kan ceritanya kan Majapahit kehilangan keris Jalak Sumelang Gandring. Empu Supomandragi coba melamar sebagai empu di Mojopahit, tapi dia disuruh untuk menemukan keris Jalak Sumelang Gandring dulu. Makanya dalam suatu pencarian spiritual dia, ketemulah barang itu ada di timur. Letak timur dari Mojokerto, Trowulan, Mojopahit, itu bisa kita katakan letaknya Madura. Jadi, akhirnya dia datang ke Madura. Pada saat itu, versi yang pertama, Empu Supomandragi menjadi seseorang yang namanya menjadi Empu Koso. Tapi sumber dari Madura mengatakan bahwa Empu Koso itu bukan Supomandragi, tapi melainkan orang Madura asli. Benar atau tidaknya, tidak ada semacam sesuatu bukti yang menjelaskan kebenaran dari Empu Koso itu adalah memang dari Madura atau merupakan nama lain dari Supomandragi. Tapi kita lepaskan semuanya itu. Akhirnya terkonfirmasi bahwa kalau Anda mengatakan tangguh Madura Koso, sejatinya itu adalah
era Mojopahit akhir, di mana Mojopahit sedang dalam suatu titik-titik keruntuhannya. Sementara peradaban di Sumenep itu sebenarnya berkembang sejak ada seseorang namanya Arya Wiraraja, atau nama lainnya Banyak Wide. Banyak itu adalah Brahmana, Wide itu adalah Widya, jadi pengetahuan. Jadi Banyak Wide itu adalah seorang Brahmana yang pintar, berpengetahuan tinggi. Itu nama lain Arya Wiraraja. Dia adalah seorang penasihat dari Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Namun kalau Anda tanya Arya Wiraraja itu orang dari mana, tergantung Anda membaca sejarahnya sejarah mana. Karena ada 3 pihak yang mengakui Arya Wiraraja. Ada satu pihak mengatakan dia dari Bali, ada satu pihak mengatakan itu dari Sumenep, ada satu pihak mengatakan bahwa dia dari Lumajang. Namun pertanyaannya kenapa bahwa yang namanya Arya Wiraraja itu dibincangkan banyak orang? Orang ini adalah orang yang sangat pintar sekali di bidangnya, ahli strategi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa dia menjadi Bupati Sumenep? Alkisah dia di era Singosari terakhir, Kertanegara, dia sebagai seorang penasihat kerajaan. Nasihatnya itu selalu ditolak oleh Kertanegara. Nasihatnya itu baik. Tolong Singosari jangan terlalu mengirim pasukan terlalu banyak untuk ekspedisi di Pamalayu. Kalau nanti dia terlalu banyak ekspansi di Pamalayu sana, nanti kekuatan dari Singosarinya itu akan jadi lemah. Karena barangkali ambisi daripada Kertanegara merasa pengen menaklukkan Pamalayu, akhirnya dia tidak terlalu suka dengan nasihat itu. Akhirnya Arya Wiraraja dikirim ke Sumenep. Udahlah, jadi bupati aja di sana, agar di kesehariannya Kertanegara tidak mendengarkan lagi saran untuk yang seperti tadi. Namun buah dari cerita ini sangat luar biasa. Anda tahu Arya Wiraraja adalah pengatur serangan yang membuat Singosari jatuh. Karena saat itu dia ngasih tahu Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, kabupaten yang kecil, dalam kondisi normal dia tidak bisa menaklukkan Singosari. Namun karena tentara Singosari itu banyak yang bertugas ke ekspedisi Pamalayu, kekuatan kerajaan itu menjadi kecil. Sehingga yang namanya Kadipaten Gelang-Gelang di daerah Madiun, Jayakatwang turun dari Kediri. Dikasih informasi Arya Wiraraja bisa dengan mudah menggulingkan Singosari. Namun Arya Wiraraja juga yang menggulingkan Jayakatwang di Kediri dengan menyurati tentara Tartar, sehingga saat itu mau balas dendam ke Kertanegara. Namun Kertanegara sudah mangkat oleh Jayakatwang. Akhirnya disalurkan kekuatan itu untuk menaklukkan Kediri. Arya Wiraraja yang mengatur serangan tadi. Dan Arya Wiraraja hebatnya lagi, dia bisa menginisiasi berdirinya Mojopahit. Karena saat itu Dyah Wijaya adalah menantu Kertanegara. Dia dengan malu, tersipu-sipu, terpaksa harus berlindung ke Sumenep. Padahal Arya Wiraraja itu dibuang oleh Kertanegara. Karena dia terdesak oleh Jayakatwang, ya sudah berlindung di sana. Namun Arya Wiraraja sendiri yang bisa bernego sama si Jayakatwang agar si Dyah Wijaya diberikan sesuatu pengampunan, akhirnya diberikan suatu tanah terik, dan akhirnya saat itulah Arya Wiraraja membuat sesuatu surat ke Tartar, dan akhirnya berhasil untuk menutup Kediri juga, akhirnya mengangkat Mojopahit. Jadi Arya Wiraraja adalah orang yang sangat brilian di eranya. Adalah suatu hal yang wajar. Ada 3 daerah tadi membicarakan, bahkan kalau bisa mengatakan Arya Wiraraja itu berasal dari daerahnya. Ada yang ngomong Bali, ada Sumenep, ada yang Lumajang. Mari kita tinggalkan cerita itu. Dari sini yang penting kita harus tahu filosofinya.
keris ini sempono. Sempono itu adalah secara filosofi doanya untuk memberikan sesuatu jalan menuju kesempurnaan kehidupan. Dan wasfutah adalah berbau kesejahteraan. Sehingga diharapkan keris ini tuahnya memberikan sesuatu kesempurnaan kehidupan pada tuannya, baik kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga tangguh dari saya lebih kuat atas alasan tadi. Ini justru keris Madura era Mojopahit, namun sebelum Empu Koso, yaitu di era Mojopahit awal, di era-era zaman Arya Wiraraja. Siapa tahu ini pusaka mereka. Namun itu tangguh saya. Mari kita masuk yang kedua. Setelah kita bicara tentang keris Madura rasa Mojopahit, kali ini kita bicara keris Madura yang Jawani. Ini sepaner, panjang sekali 42 cm, besi pamor khas Madura. Hebatnya pamor sangat berkontur. Di bawah ada junjung derajat, naik ada dadung muntir, ke atas ada sumsum buron, sekelilingnya ada wengkon, untuk mengisi isian di dalamnya ada pedaringan kebak. Boleh saya katakan ini keris sepaner 42 cm, pamor pancawarna. Melihat dari pamornya benar-benar khas dari sisi Madura, nyekrak dan tebal dan berkontur. Dan perlu Anda ketahui, saya adalah pengagum keris Madura. Karena memang royalnya pamor ini yang kadang saya berpikir butuh berapa kilo pamor untuk membuat satu keris seperti ini. Mari kita coba lihat secara filosofi. Keris sepaner. Sepaner sendiri untuk membuat tuannya agar berjalan di jalan yang utama, jalan kebenaran. Di dalamnya ada pancawarna, kita artikan satu-satu saja. Ada dadung muntirnya, di situ terletak keberanian, kewibawaan, dan percaya diri. Ada wengkonnya, berarti perlindungan menyeluruh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada pedaringan kebak, bermakna kesejahteraan. Ada junjung derajat, untuk mengangkat derajat seseorang. Dan yang terakhir sumsum buron, agar tuannya tahan terhadap segala macam godaan yang berujung kepada suatu kesejahteraan. Filosofi lengkapnya ya tinggal digabungkan saja, filosofi dapur dan filosofi pamor. Buat saya keris yang satu ini adalah benar-benar masterpiece. Namun ada seseorang yang mengatakan sanksi keris ini adalah keris asli, karena mana mungkin ada keris Madura kok ganjanya keleng. Saya jawabnya sederhana. Yuk kita observasi gonjonya. Keleng itu menurut kamu adalah besi tua atau baru? Dia sendiri mengatakan tua. Lah kalau tua ya sudah toh. Sekarang kita bicara begini aja. Ya bisa aja gonjonya rusak kemudian diganti. Dengan bilah yang selengkap ini, dengan pamor yang masih utuh seperti ini, mungkinkah pada gonjonya jadi rusak? Menurut saya kemungkinan kecil. Dia bertanya, barangkali ada orang yang punya iseng gonjonya diganti. Kalau itu lebih tidak mungkin lagi. Mana mungkin keris yang sebagus ini pamornya kemudian dia iseng untuk mengganti gonjonya? Menurut saya secara logika tidak mungkin. Yang mungkin adalah keris Madura ini saking hebatnya dari sisi tatanan pamornya, ini dimiliki oleh orang Jawa. Lah orang Jawa itu adalah punya aturan membuat keris itu disinengkerkan. Cara menyingkirkan keris adalah apa? Dengan mengganti gonjonya pada saat itu. Dan proses mengganti gonjo pada saat itu
disahkan lazim dalam dunia perkerisan. Kalau Anda pengen tahu tentang budaya Jawa perkerisan, kenapa harus disenengkerkan diganti gonjo wulung yang tanpa pamor seperti ini? Karena para ahli keris itu tahu, melihat keris gak usah dibuka, dilihat dari gonjonya aja. Keris itu lurus atau lo, kelihatan dari serat pamornya, pamor apa, dia itu tahu. Makanya karena orang Jawa itu suka mensinengkerkan keris, gonjonya diganti agar orang yang melihat tidak tahu di dalamnya keris apa. Sehingga akhirnya saya katakan, ini keris Madura yang Jawani. Karena dibawa oleh orang Jawa, diberikan suatu perilaku seperti orang Jawa, dan dibuat sinengker dengan mengganti gonjo keleng seperti pada saat itu. Di akhir perjumpaan saya kali ini adalah saya hanya selalu mengingatkan kepada semua pihak, ketika kita belajar berkeris sebenarnya kita tidak ingin menjadi ahli di keris, enggak. Kita belajar berkeris itu tujuannya membuat kita semakin cinta kepada budaya Tosanaji ini. Ketika rasa cinta berlanjut menjadi memiliki, diharapkan tingkah laku kita diatur oleh kaidah luhur yang ada dalam filosofi Tosanaji tadi. Sehingga diharapkan semakin kita memahami perkerisan, semakin ego kita menjadi ditekan ke bawah. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, pengobat rindu 8 hari tidak ketemu, saya sempatkan untuk tayangkan di tayangan ke-80 ini dengan tema keris Madura rasa Mojopahit awal dan keris Madura yang Jawani. Harapan saya semoga bermanfaat buat kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.